Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudun sirril ikhlasi fiha. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil, adapun ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas atau cahaya ikhlas padanya. Suatu hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang wanita non-muslim membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyum gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum. Sebiji demi sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya, "Mengapa tidak sedikit pun engkau Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita itu. Saya takut hatinya akan tersinggung, sebab itu saya habiskan semuanya." Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah merupakan cerminan hati. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan-kalangan hambaku." Sir secara bahasa artinya adalah rahasia. Sedang secara hakikat, sir adalah cahaya khusus yang akan diberikan kepada seorang hamba yang dia cintai, sebagaimana diungkap dalam hadis di atas. Tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang disampaikan oleh para nabi, rasul serta hambanya yang dia cintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya, dan itu berupa sir cahaya ikhlas yang menyala di dalam hati. Amal ialah gerakan badan lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai tubuh atau jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya, yakni badan tanpa ruh berarti mati. Amal lahir atau amal hati itu bisa hidup hanya dengan adanya ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Imam Hasan Al-Basri berkata, aku pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an tentang ikhlas.
Kemudian beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas itu apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan kemudian beliau menjawab, aku pernah bertanya tentang hal itu, ikhlas, kepada Allah Rabbul Izzati. Kemudian Allah menjawab, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya itu ada beberapa perbedaan dan tingkatan. Keikhlasan orang abror yaitu apabila amal perbuatannya itu telah bersih dari riya yang jelas maupun yang samar. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain. Kemudian ada keikhlasan orang-orang yang muqarrabin, orang yang mahabbah. Ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan dirinya sendiri. Sedang semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa bahwa semua amal perbuatan semata-mata karunia Allah kepadanya. Sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Ini terambil dari ayat Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengharap bantuan atau pertolongan, sebab kami sendiri tiada berdaya. Amal orang abror dinamakan amal lillah, yaitu beramal karena Allah. Sedang amal muqarrabin dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan karunia Allah. Amal billah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir, sedang amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri, sedang semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.